Saya Wisnu Pratama dari absen 34. Saya Fred Rahman dari absen 1. Saya Inastia Keisha dari absen 14. Saya Salma Sabrina dari absen 31. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Dadah! Lembaga pendidikan formal. Nah, sebelum kita menjelaskan mengenai pendidikan formal, apakah teman-teman tahu apa itu pendidikan formal atau apa itu formal? Lalu, apa pengertian pendidikan formal itu? Kita simak yuk pengertian seputar pendidikan formal. Apa sih itu lembaga pendidikan formal? Lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Contohnya meliputi sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, dan perguruan tinggi. Ciri-ciri terstruktur dan berjenjang pendidikan formal memiliki jenjang yang jelas, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Kurikulum yang sistematis. Materi pelajaran disusun berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. Evaluasi dan sertifikasi. Terdapat sistem evaluasi yang menghasilkan laporan hasil belajar, seperti raport, sertifikat, atau ijazah. Fungsi manifest. 1. Transmisi pengetahuan. Menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. 2. Pengembangan potensi individu. Membantu peserta didik mengembangkan bakat dan minat mereka. 3. Sosialisasi nilai dan norma. Menanamkan nilai, norma, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi laten. 1. Pengurangan pengendalian orang tua. Selama di sekolah, pengawasan terhadap anak dialihkan dari orang tua ke guru. 2. Mempertahankan kelas sosial. Sekolah dapat memproduksi stratifikasi sosial melalui kurikulum dan interaksi sosial di dalamnya. 3. Memperpanjang masa remaja. Dengan adanya pendidikan formal, individu menghabiskan lebih banyak waktu dalam proses pendidikan sebelum memasuki dunia kerja atau peran dewasa lainnya. Selanjutnya ada peran dalam masyarakat. Yang pertama, sarana mobilitas sosial. Pendidikan formal dapat menjadi alat bagi individu untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Yang kedua, ada pembentukan keterampilan sosial. Melalui interaksi di sekolah, individu belajar keterampilan sosial yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, ada agen perubahan sosial. Sekolah dapat menjadi tempat munculnya ide-ide baru yang mendorong perubahan dan inovasi dalam masyarakat. Tantangan lembaga di era modern. Pertama, kesenjangan akses dan kualitas. Perbedaan akses dan kualitas pendidikan antara berbagai kelompok sosial dapat memperlebar kesenjangan sosial. Kedua, teknologi dan digitalisasi. Integrasi teknologi dalam pendidikan menuntut adaptasi kurikulum dan metode pengajaran. Ketiga, relevansi kurikulum. Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan global menjadi tantangan tersendiri. Apakah kalian sudah mengerti mengenai penjelasan dan sebagainya tentang lembaga pendidikan formal? Nah, sebelum penutupan, ada video praktek yang berjudul Teman Itu Setara. Selamat menyaksikan semuanya. Ya, semoga aja ya PR ganti biar nanti ada yang kerja. Kalau yang tidak, si Ale aja yang kerjanya lah. Ngapain kita?
Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Hari ini kita akan kuis kelompok ya. Ya, Pak. Untuk kelompoknya nanti saya acak. Jadi untuk kelompoknya, kelompok pertama ada Alia, Nadia, Rizky, dan Yanto. Mas banget sih sama dia. Mampus, rasain tuh. Nanti kamu jangan lupa ya bully dia sampai dia nangis. Masih banget tau gak sih? Ya aku juga yang bener-bener aja malas apalagi kamu. Nat, kamu coba deh kerjain yang nomor 3, cuma tentang fungsi latihan pendidikan kok. Kamu aja deh yang kerjain, aku bingung. Biasanya kamu pintar. Oke, tapi kan kita sekelompok, harusnya kita kerjain bareng-bareng. Kenapa kalian seperti ini ya sih? Karena semua siswa itu sama di sekolah, bukan karena dompet yang penting, tapi karena sikap dan usaha. Untuk kelompok 1 silakan mempresentasikan. Baik, Pak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Bagus sekali untuk presentasi dari kelompok 1. Presentasi kalian sangat jelas ya. Jadi kita semua harus belajar menghargai teman. Tidak pandang dengan status sosialnya. Karena di sekolah, tempat kita semua bukan tempat diskriminasi. Baik Pak, terima kasih. Kamu merasa gak sih? Kita dia tuh baik dan benar juga ya. Aku jadi malu. Oh iya, kalau kata aku sih kita minta maaf aja lah ya. Soalnya kita juga udah ngerasa udah bully dia tadi. Yuk, Yuk, kita minta maaf. Alia, aku mau minta maaf ya. Aku tadi kasar sama kamu. Ternyata kamu baik juga ya. Ya nggak apa-apa kok Nadia, kita semua harus belajar, bukan cuma pelajaran aja, tapi cara memperlakukan orang dengan baik kayak gimana. ya aku juga minta maaf ya karena itu ikutan Nadia tadi. Gimana kalau misalnya kita pulang bareng yuk? Ayo, boleh? Yuk. Makasih ya Alia. Ya, makasih juga ya kalian. Sekian dari video yang telah kami tampilkan. Maaf bila banyak kesalahan kata atau videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum.